Universitas Negeri Jakarta selenggarakan seminar dan eksekutif briefing dengan tema penguatan fungsi pengawasan dan tata kelola keuangan perguruan tinggi menuju PTNBH di Aula Hotel UTC UNJ Bayanaraya pada 28 Agustus lalu. Dalam sambutannya, Rektor UNJ Profesor Komarudin menyebut kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan menuju PTNBH. Ia menjelaskan bahwa perguruan tinggi dituntut untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Selain itu, menurut Dr. Katarina Mulyana, Inspektur Jenderal Kemendikbudristek menyebut, PTNBH memberikan kewenangan dan otonomi lebih dari pemerintah pusat kepada universitas agar dapat bergerak cepat menuju good university governance dan kampus kelas dunia. Katarina mengungkapkan, meski otonomi dan kewenangan yang diberikan luas dalam status PTNBH, otonomi tersebut terbatas pada peraturan pemerintah pusat termasuk Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Meski demikian, dirinya menekankan bahwa setiap status perguruan tinggi negeri, baik itu Satker, BLU, maupun badan hukum, dibentuk menuju kemandirian. Katarina menyebut, dalam status PTNBH, pemerintah pusat memberikan keleluasaan kampus untuk mengelola tanah sebagai sumber pendanaan dan pendapatan dan dibatasi oleh kepemilikan hak yang tetap dipegang oleh pemerintah pusat, sehingga tidak bisa dipindah tangankan atau sebagai jaminan. Selain tanah, kampus memiliki kewenangan untuk membuka dan menutup program studi tanpa perlu izin dari Kemendikbudristek dan diperbolehkan mengelola dana abadi universitas. Katarina juga mengingatkan bahwa PT yang akan menyelenggarakan badan hukum harus memperhatikan beberapa aspek prinsip, yakni penyelenggaraan tridharma yang bermutu yang dirinya gambarkan dalam pencapaian Indeks Kinerja Utama atau IKU kampus. Selain itu juga terkait dengan tata kelola yang bersifat akuntabilitas dan transparan yang menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Standar minimum kelayakan finansial PT dalam meraih pendapatan dan tanggung jawab sosialnya. Pada kesempatan itu, Katarina juga berharap agar kampus berani mengukur basis kinerja sebagai PTNBH. Jadi pertama, bagaimana sebagai PTNBH, UNJ harus benar-benar mampu menjadikan unit bisnisnya sebagai tulang punggung dalam pendapatan. Ya, jadi sebagai entrepreneur itu penting dan tentu saja tidak berhenti untuk berusaha. Karena memang unit bisnis itu adalah bentuk usaha yang karena kata usaha ya harus terus berusaha mencari bagaimana meningkatkan pendapatan sehingga dapat meningkatkan layanan dan dapat dirasakan manfaatnya bagi mahasiswa dan juga masyarakat. Jadi bahwa fungsi pengawasan terhadap PTNBH banyak sekali ya. MWA sendiri juga mengawasi PTNBH, Senat juga mengawasi dari sisi akademik. Untuk non-akademik, MWA mengawasi, Mendikbud juga mengawasi untuk akademik non-akademik melalui Ditjen Dikti, Itjen mengawasi ya sebagai early warning system dan watchdog. SPI di dalam juga ikut mengawasi, eksternalnya BPKP juga mengawasi, BPK juga mengawasi, dan masyarakat juga semua mengawasi. Jadi secara undang-undang itu sudah terakomodir. Sekarang bagaimana mekanisme kolaborasi dan sinergi antar pengawas dengan pengelola UNJ sebagai PTNBH. Bahwa menjadi PTNBH itu tentunya tidak hanya sekedar setelah mendapatkan pengakuan menjadi PTNBH, tetapi perlu kerja keras lagi, ya, perlu kerja keras lagi untuk melakukan penataan manajemen, penataan birokrasi, ya, karena kalau birokrasinya, sumber daya manusianya tidak tepat, maka apa yang menjadi persyaratan dan menjadi kekuatan sebagai PTNBH tadi yang sangat otonom itu tidak bisa berjalan dengan baik, ya, terutama pada proses pengelolaan dana yang muncul, kemudian proses juga mencari dana-dana lain untuk mendukung berjalannya PTNBH ini.